Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-solehah, ketemu lagi dengan Ustazah Selvi. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Tapi sebelum kita belajar tentang itu, kita harus memahami dulu konsep dasar pecahan desimal. Nah, kita harus memahami dulu konsep dasar dari bilangan desimal, karena kita nanti akan belajar cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Ustazah akan mengingatkan kembali tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, Ustazah di sini punya dua bilangan 205. 205 ini, 5 ini menempati nilai satuan. 0 ini menempati nilai puluhan. Dan 2 ini menempati nilai ratusan. Nah, dari sini kalian tahu bahwa unit terkecil satuannya adalah 5. 5 ini adalah unit terkecil. Setelah kalian mempelajari pecahan, ternyata ada yang lebih kecil lagi. Satuan yang lebih kecil lagi. Sekarang kalian perhatikan. Satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Ternyata ratusan ke puluhan dia itu kelipatan 10. Berarti ini dibagi 10. Dan puluhan ke satuan dia juga dibagi 10. Nanti dia di sini angka berikutnya juga dibagi dengan 10. Angka berikutnya ini juga dibagi dengan 10. Angka berikutnya ini juga dibagi dengan 10. Nah, jadi di sini 1/10. Di sini adalah nilai tempat 1/100. Di sini adalah nilai tempat 1/1000. Nah, kalian perhatikan ini dulu. Ini seratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, setelah itu, setelah angka satuan, itu ada angka 1/10. Terus ada angka 1/100. Terus ada angka 1/1000. Nah, contohnya, Ustazah di sini ada angka 7, ada angka 6, ada angka 3. Tapi di sini ada komanya. Koma di sini adalah pemisah antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Ternyata bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Cirinya adalah dengan adanya tanda koma ini. Nah, makanya bilangan desimal disebut juga dengan bilangan pecahan. Bisa dirubah ke bilangan pecahan. Nah, untuk memperjelas kita perhatikan contohnya ya. Di sini Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Perhatikan ya. Nah, di sini Ustazah punya 3 soal. Yang pertama 0,3, 0,13, 4,51. Nah, kita akan merubah semua pecahan biasa ini menuju pecahan desimal. Contohnya bagaimana? Kalian harus tahu dulu nilai tempatnya dulu. 3 ini nilai tempatnya tadi di mana? Kalau di belakang koma berarti ini 1/10. Yang ini, yang 0 ini adalah satuan. Pintar. Nah, kita sudah tahu kalau 3 ini menempati nilai 1/10.
Nah, untuk mempermudah dikasih tanda per dulu. Kita tuliskan, karena angka yang terakhir adalah 1/10, nilai tempatnya di 1/10-an. Di sini berarti dia per 10. Karena dan 3 untuk penyebutnya menjadi 10. Dan pembilangnya yaitu 3. 3 ini tinggal ditaruh di atas sini. Jadi pembilang. Nah, apakah di depan 3 ada angka? Tidak, karena 0 di depan tidak usah ditulis. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua ini 0,13. Nah, 3 ini menempati nilai 1/100-an. 1/100-an ini 1/10-an, yang ini satuan. Nah, karena ada koma ini berarti ini 1/10, ini 1/100-an nilai tempatnya. Karena dia 1/100-an berarti penyebutnya 100. Penyebutnya 100. Jadi bilangan ini dipindah jadi pembilang. Pembilangnya berapa? Ditulis di belakang dulu, 13. Apakah di depan 1 ada angka lagi? Ada angka 0. Kalau ada angka 0 tidak usah ditulis. Contoh yang ketiga, 4,51. Nah, 4 ini adalah menempati nilai satuan, 5 ini menempati nilai puluhan, 10/10-an. Yang satu ini menempati nilai 1/100-an. Nah, ini ditulis per dulu. Karena yang terakhir adalah nilainya per 100, jadi di sini per 100. Angka yang di sini ditulis lagi dijadikan pembilang. Pembilangnya berapa? Tulis di belakang. Apakah di depan 5 ada angka? 4, ditulis lagi. Apakah di depan 4 ada angka? Tidak ada. Jadi seperti ini, merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, paham? Pasti paham. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kalian akan belajar merubah pecahan biasa ini menuju pecahan desimal. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Nah, ini ada pecahan 3/10. Kalau 3/10 berarti dia ini kan 1/10-an. 1/10-an di belakang koma ada berapa angka? 1/10-an ada 1 angka. Ditulis dulu seperti ini, berarti ada 1 angka di belakang koma karena dia per 10. Karena dia per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Nah, 3-nya ini, yang pembilangnya ini, pembilangnya kan cuma ada 3. 3-nya ditulis di sini dulu. Di depan 3 apa ada angka lagi? Tidak ada angka. Kalau tidak ada angka ditulis 0. Nah, terus ada lagi 317/100. Nah, ini berarti dia menempati tempat 1/100-an. 1/100-an berarti di belakang koma ada angka berapa? Ada angka 2 angka. 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, pembilangnya ini ditulis kembali dari belakang 7, 1, 3-nya ditulis di sini. Nah, berarti 3,17. Nah, ini mudah. Karena apa? Karena penyebutnya ini 10, 100. Bagaimana penyebutnya jika 5, jika 4, jika 3? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Setelah kalian memahami tentang konsep dasar bilangan desimal, sekarang kalian akan belajar cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10
per 100, per 1000, dan seterusnya. Pokoknya dia kelipatan 10. Yang kedua dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekarang Ustazah punya contoh cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan biasa ini akan Ustazah rubah menjadi pecahan desimal yang ada koma-komanya. Perhatikan ya. Kan katanya tadi, kata Ustazah ada 2 cara. Yang pertama, merubah penyebutnya ini menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Pokoknya dia kelipatannya 100. Kita fokus dulu ke sini, ke penyebutnya 5. 5 ini apa bisa berubah menjadi 10, 100, atau 1000? Kita lihat dulu yang paling kecil adalah 100. 5 apa bisa dirubah ke 10? Bisa. Dengan cara apa? Coba kita 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi 5 ini bisa dirubah dengan cara dikalikan 2 agar jawabannya 10. Agar penyebutnya 10. Nah, seperti ini. Per ditulis kembali 3, 5 dikalikan berapa? Kalikan 2. Kalau yang bawah dikalikan 2, yang atas juga harus dikalikan 2. Sekarang kita tinggal menghitung. 3 kali 2. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Per 5 kali 2 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sudah ketemu nih pecahan biasanya. 6 per 10. Nah, sudah ketemu per 10. Bagaimana tadi merubah 6 per 10 menjadi pecahan desimal? Dilihat dulu. Karena per 10 nilai tempatnya di 1 per 10-an. Berarti di belakang koma ada 1 angka. Berapa? 6. 6-nya ditulis di sini. Apakah di depan 6 ada angka? Tidak ada. Kalau tidak ada ditulis 0. Jadi 0,6. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara porogapit atau bersusun. Perhatikan Ustazah ya. Dengan cara bersusun. 3 per 5 sama dengan berapa kalau dengan cara bersusun? Nah, 3 per 5 itu artinya apa? 3 dibagi 5. Berapa? Kan seperti ini, 3 dibagi 5. Kalau bersusun kan 3 per 5. Gini kan, 3 dibagi 5. Apakah 3 ini bisa dibagi 5? Tidak bisa, ya kan? Kan 3 ini lebih kecil daripada 5. Jadi nggak bisa dibagi 5. Nah, kalau tidak bisa dibagi 5, ditambahi 01 di belakang. Kalau di belakangnya ini ditambahi 01, berarti di sini juga harus ditambahi 01 kasih koma. 0, 0. Ya, paham. Sekarang 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? 30 dikurangi 5. 25 dikurangi 5 lagi. 20 dikurangi 5. 15 dikurangi 5. 10 dikurangi 5. 5 dikurangi 5. 0. Habis ternyata. Berarti 30 dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0,6. 6 dikalikan 5, 30. Dikurangi 30 dikurangi 30, 0. Hasilnya habis. Jadi 3 per 5 sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita buktikan. Ternyata cara yang pertama ini tadi jawabannya 0,6. Cara yang kedua caranya 0,6. Jawabannya sama. Jadi kalian boleh memakai cara pertama, boleh memakai cara kedua.
Tinggal kalian lebih paham yang mana. Nah, Ustazah kasih contoh satu kali lagi ya. Nah, contoh yang kedua yaitu 3/25 ini pecahan biasa akan kita rubah ke pecahan desimal. Dengan cara apa? Cara yang pertama merubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Karena ini 25, berarti kita harus merubahnya ke per 100, per 1000 dan seterusnya. Bukan per 10 karena dia lebih kecil, otomatis nggak bisa. Bisanya ke per 100. 25 ini apa bisa dirubah ke dirubah ke 100? Bisa. 25 tambah 25 berapa? 50 ditambah 25 75 ditambah 25 100. Ternyata bisa. Ditambah berapa? Berarti 25 dikalikan berapa menjadi 100? 1, 2, 3, 4 dikalikan 4. Nah, jadi di sini bisa 25-nya ini dikalikan 4. Jadi 3-nya harus dikalikan 4 juga. 3 dikalikan 4 12 per 25 dikali 4 tadi 100. Nah, sekarang sudah ada 12 per 100. Ini mudah kalau kita rubah ke desimal. Berapa? Ini per 100-an, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, dari belakang dulu, 2-nya ditulis di sini, 1-nya di sini, di depannya 1 apa ada angka lagi? Enggak ada. Berarti di sini 0,12. Nah, kita buktikan dengan cara bersusun ya. Cara yang kedua, 3/25. Artinya 3 dibagi 25. 3 dibagi 25 bagaimana cara menulisnya? 3 25. Apakah 3 ini bisa dibagi 25? Tidak bisa. Kalau tidak bisa ditambahi 01. Kalau ditambahi 01 di sini di atasnya juga harus ditambahi 01, ada komanya. Nah, sekarang 30 dibagi 25. 30 dikurangi 25. 5. Sisa 5, ada 1. Jadi satunya ditulis di sini karena 5 tidak bisa dikurangi 25 lagi. 1 dikalikan 25, 25 dikurangi 30 dikurangi 25, 5. Loh, ternyata 5 ini nggak bisa dibagi 25. Ditambahi 01. Tapi dengan syarat di sini nggak usah ditambahi 0 lagi karena sudah ditambahi 0 di sini. Jadi 50 dibagi 25 berapa? 50 dikurangi 25. 25 dikurangi 25, 0 habis. 50 dibagi 25 ada 1, 2. 2 ditulis di sini. 2 dikali 25, 50. Dikurangi 50 dikurangi 50, 0. Jadi 3/25, 3 dibagi 25 sama dengan 0,12. Nah, sama kan jawabannya? Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Mudah kan? Nah, itu tadi penjelasan Ustazah Selvi tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di rumah jangan lupa untuk menjaga iman dan imun ya nak, dan jangan lupa mengerjakan tugas di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.